Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi web pendataan mahasiswa dari tim Behemoth yang beranggotakan saya sendiri, Hafidharis Fadlur Rahman, dengan NIM 12100018412 dan Ilham Bintaris dengan NIM 2200018343. Pengenalan terkait aplikasi yang dibuat ialah web pendataan mahasiswa, di mana sebuah aplikasi web yang dirancang untuk mendata mahasiswa secara sistematis mencakup informasi pribadi yang relevan. Untuk proses pengujiannya sendiri kita menggunakan dua metode, yaitu pengujian manual dan pengujian otomatis. Pengujian ini meliputi test case berikut, yaitu fitur login, register, fitur tambah data mahasiswa, edit data mahasiswa, hapus data mahasiswa, dan pencarian data mahasiswa. Untuk hasil tes pengujian manual yang dilakukan oleh tim Sigma, ditemukan test case valid yang berjumlah 19 dan test case tidak valid berjumlah 9. Dari total keseluruhan test case yaitu 28, dengan presentase test case valid yaitu 67,83% dan test case tidak valid 32,14% dari total 100%. Adapun hasil temuan tidak valid yang ditemukan oleh tim Sigma yang dilaporkan kepada kami, di mana yaitu salah satunya terdapat error pada fitur tambah sehingga tidak dapat dibuka, dan juga adanya error pada halaman fitur list biodata yang tidak bisa menggunakan, yang akhirnya tidak bisa melanjutkan test case pada edit, hapus, dan pencarian mahasiswa. Oleh karena itu, kami melakukan pengujian ulang manual, yaitu pada tahap 2, dengan pengujian berfokus pada test case yang belum valid, diantaranya pada fitur tambah data mahasiswa, edit data mahasiswa, hapus data mahasiswa, dan pencarian data mahasiswa yang berjumlah 9 test case. Dari 9 test case tersebut, keseluruhan mendapati kriteria valid dan tidak ada test case yang tidak valid. Dengan total test case 9, yaitu dengan mencapai presentase 100%. Adapun hasil analisis hitung rata-rata dari kedua proses pengujian manual tersebut, di mana pada tahap 1 validitas yaitu 19 dibagi 28, di mana 19 tersebut adalah total test case yang valid dan 28 tersebut adalah total keseluruhan test case dikali 100%, hasilnya adalah 67,83%. Sedangkan pada tahap 2 yaitu validitas 9 dibagi 9, di mana 9 tersebut adalah total case yang valid dan 9 lagi adalah total keseluruhan test case yang dikalikan dengan 100%, yang hasilnya 100%. Dengan rata-rata yang dihasilkan adalah rata-rata validitasnya yaitu 67,83 ditambah 100 kemudian dibagi dengan 2. Dan hasil rata-ratanya ialah 83,91%. Lanjut ke pengujian otomatis. Pengujian otomatis ini kami menggunakan Selenium WebDriver dan bahasa pemrograman Python. Untuk persiapannya sendiri kami menginstal Chrome Driver, Selenium WebDriver, dan juga penginstalan bahasa pemrograman Python. Untuk hasil pengujian tes otomatis ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ilham Bintaris. Silakan. Ya, untuk pengujian otomatis yang pertama yaitu fitur login. Di sini saya menggunakan Selenium untuk menguji coba fitur login dengan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam array sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara berulang dengan ketentuan seperti yang pertama, jika kita menggunakan data yang valid yaitu user@gmail.com dan password yang benar. Lalu ada juga dengan jika email yang benar dan password salah apakah bisa login atau tidak. Lalu dengan email
ada email terisi, password terisi, tapi password yang salah, apakah bisa? Lalu seperti email kosong, passwordnya kosong, dan terakhir apakah semua password itu ada atau tidak? Ya, izin menambahkan dari fitur login ini, eh, dari fitur login ini test case yang diujikan menghasilkan hasil yang valid semua. Lanjut ke register. Lalu untuk fitur register sendiri, di sini ada beberapa test case yang yang berjumlah 13, dan sama seperti pada tes login, data dideklarasikan, lalu data dimasukkan secara berulang seperti menggunakan metode brute force sehingga bisa berulang-ulang, dan hasil yang didapat dari ke-12 test case tersebut adalah satu yang berhasil dan 12 yang gagal, karena itu sudah sesuai untuk mendapatkan 12 yang gagal dan satu yang berhasil. Jadi semua berhasil termasuknya. Lalu untuk fitur tambah data, di sini adalah fitur untuk menambahkan data diri mahasiswa yang sama juga seperti fitur pengujian yang lain-lain, data dideklarasikan dan lain-lain. Di sini ada beberapa test case seperti jika dikosongin atau jika sudah ada, atau beberapa yang tidak sesuai. Sebagai contoh di sini ada satu yang gagal karena NIM sudah terdaftar dan satu yang berhasil karena memang belum ada. Jadi dari 5 test case tersebut ada satu yang berhasil, 5 pengujian tersebut ada satu yang berhasil terregistrasi dan 4 yang gagal terregistrasi. Jadi semua benar juga. Lalu yang selanjutnya itu fitur edit. Fitur edit di sini untuk mengedit data, yaitu data yang lama akan diupdate ke data yang baru. Di sini saya sebagai contoh menggunakan salah satu data untuk diubah ke data lain, yang pada hasilnya data berhasil untuk diubah jika sesuai dengan ketentuan yang ada pada website tersebut. Jika gagal atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan menampilkan pesan error yang lain, seperti nomor yang salah, atau NIM-nya tidak sesuai format, email tidak sesuai format, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu fitur hapus. Di sini adalah sebuah fitur untuk menghapus data mahasiswa dari database. Di sini pengujiannya dilakukan dengan mengambil NIM dari salah satu mahasiswa yang akan dihapus untuk menghilangkan data tersebut, dan hasil dari pengujiannya tersebut data itu berhasil dihapus. Lalu selanjutnya fitur cari. Di sini adalah sebuah fitur untuk pencarian data mahasiswa berdasarkan nama. Jadi ada beberapa data nama yang dideklarasikan untuk mencari, lalu pada hasilnya adalah ada yang ditemukan, ada yang tidak. Jika tidak ada akan muncul teks pencarian tidak ditemukan, lalu jika ada akan muncul pencarian berhasil ditemukan untuk nama tersebut. Oke. Untuk kesimpulannya yaitu hasil pengujian aplikasi pendataan mahasiswa ini menunjukkan bahwa sistem telah berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan fungsionalitas. Di antaranya yaitu pada fitur login, sistem autentikasi bekerja dengan baik, menangani input valid, tidak valid, dan field kosong dengan respon yang sesuai. Lalu pada fitur registrasi, validasi email, password, dan repassword berjalan dengan efektif dengan pesan kesalahan informatif dan untuk input yang tidak valid. Pada fitur tambah, validasi data seperti NIM, email, nomor HP, foto berhasil dengan pencegahan duplikat NIM yang proses penyimpanannya dengan proses penyimpanan data yang lancar. Lalu untuk fitur data edit, data existing dimuat akurat, validasi perubahannya bekerja dengan baik, dan integritas data pun terjaga dengan baik. Lalu pada fitur hapus, mekanismenya aman dengan konfirmasi sebelum penghapusan dan feedback yang jelas setelah proses selesai. Adapun pada fitur yang terakhir yaitu fitur pencarian,
pencarian yang dilakukan dapat berjalan secara fleksibel dan efektif, mendukung case insensitif dan respon yang akurat untuk nama lengkap maupun sebagian. Stabilitas sistem stabil tanpa adanya error, dan yaitu aplikasi telah memenuhi kebutuhan fungsionalitas dasar dan siap dikembangkan untuk lebih lanjut. Ya, mungkin terima kasih dari sekian saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.